Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bisa bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Kali ini saya akan membahas masalah seberapa yakinkah Anda akan menjadi penghuni surga atau masuk surga. Seberapa yakinkah Anda akan masuk surga? Memang banyak sekali dari ulama atau ustadz-ustadz yang mengatakan bahwa setiap orang yang sudah beramal kelihatannya baik ya menurut ulama tersebut, maka seperti dapat dipastikan akan masuk surga. Apakah memang demikian adanya, atau itu hanya persepsi atau asumsi dari ulama itu? Saya akan mengacu mengacu atas ayat dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum nabaun kamal ladina khalau min qablikum. Ini kalau nggak salah ayatnya demikian ya. Intinya apa? Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Ya. Dan belum diuji atas kamu sebagaimana ujian-ujiannya kaum-kaum umat-umat terdahulu. Begitu beratnya. Misalkan kaum Bani Israel misalkan, kemudian umatnya Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh dan lain-lain. Apakah hanya dengan modalkan pengetahuan seolah-olah kebenaran yang sampean persepsikan itu menjadikan sampean masuk surga dengan sendirinya? Kalau mengacu pada ayat tersebut, saya yakin tidak semudah itu Ferguson. Ya. Jadi jangan mudah percaya dengan orang-orang yang menjanjikan kemudahan masuk surga. Ya. Karena saya tahu bahwa ayat tersebut juga juga mengenai misalkan seorang ulama yang notabene sudah pandai dalam ilmu agamanya, kemudian dia merasa sudah amaliyahnya adalah amaliyah akhirat. Tapi bagaimana dengan ayat tersebut? Ya. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira akan masuk surga? Sebelum kamu diuji sebagaimana umat-umat terdahulu diuji. Jadi apakah dengan kemudian dianggap sampai menjadi ulama besar, kemudian menjadikan ilmu sampean akan mengantarkan sampean masuk surga? Tentu tidak semudah itu, ya. Makanya kupasan saat ini mengingatkan kepada sampean-sampean semua untuk kembali ke jalan Allah dengan mempelajari Al-Quran dengan sebenar-benarnya makna, agar tahu hakikat ajaran Islam itu sendiri. Ya.
Sebab apa? Karena sebagaimana yang di juga dalam Al-Quran juga ada, cuma saya lupa ayatnya, tapi yang jelas ada kisah yang mengatakan bahwa seorang ulama besar, bahkan sampai malaikat takjub atas amaliyah ya, ulama ini, dan seperti memastikan bahwa nanti di akhirat akan langsung masuk surga tanpa hisab mesti ya, tentunya. Tapi dijawab oleh Allah tidak demikian halnya, yaitu kisah ulama Barsis ya. Ya, seperti itu. Apa artinya? Ya, sepandai apapun, sealim apapun ya, bahwa tanpa ada istilah campur tangan Allah untuk seseorang menjadikan masuk surga, tentu dia tidak akan masuk surga tentunya. Oleh karena itu kembalilah ke jalan Allah ya. Ya, kembalilah ke jalan Allah. Jangan sombong atas ilmu yang dititipkan Allah terhadap sampeyan. Ya. Ini nyata. Kisah ini sangat-sangat nyata. Oleh karena itu bagi sampean-sampean yang sudah merasa pasti masuk surga, ingat bahwa surga itu milik Allah. Tanpa izin Allah sampean tidak akan bisa masuk tentunya. Oleh karena itu yang paling benar rasionya bagaimana? Ya tentunya sampean harus dekat dulu dengan Allah. Kalau sampean dekat dengan Allah tanpa sampean mengharap pun, Allah tentu sudah tahu sampean akan dimasukkan ke surganya tentunya. Demikian itu ya toh. Jangan berpatokan pada amal-amal sampean. Kenapa? Amal-amal sampean itu juga atas izin Allah juga. Makanya tentu semua itu harus kembali pada Allah. Artinya apa? Artinya tidak ada kepemilikan apapun atas diri sampean terhadap amaliyah sampean itu sendiri. Oleh karena itu, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran juga, misalkan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Katakan Muhammad, sebenarnya engkau Muhammad tidak akan memberikan petunjuk, tidak akan memberikan hidayah terhadap seseorang yang dicintainya, tetapi Allah lah yang menghendaki ya, terhadap orang yang dikehendakinya ya. Sungguh Allah lah yang memberikan petunjuk itu. Sungguh Allah lah yang memasukkan seseorang itu, menjadikan masuk surga atau tidak tentunya. Ya. Oleh karena itu jangan kepedean atas amal ya sampean yang seolah-olah itu amal akhirat. Ya. Apalagi sombong. Ya toh. Oleh karena itu harusnya bagaimana agar sampean masuk surga? Ya, tentunya kembali ke jalan Allah tentunya. Nanti apakah sampean dimasukkan atau tidak, ini urusan Allah. Ya, terserah Allah. Karena Allah berkehendak terhadap siapapun dan terhadap apapun. Tentunya ya, tidak ada makhluk ini yang bisa menolaknya sama sekali. Ya.
Ya seperti itu. Makanya saya katakan di sini bahwa amaliyah apapun tanpa restu, ya, tanpa ridha Allah, saya yakin tidak akan menjadikan amal itu baik. Ya, menurut Allah tentunya. Dan amal apapun yang kelihatannya buruk di mata sampean-sampean misalkan, belum tentu itu buruk di mata Allah, ya, tentunya. Oleh karena itu jangan berprasangka, ya, bahwa seseorang, apalagi menjustis seorang kafir dan lain-lain, tentunya. Ya, ya. Oleh karena itu apa yang saya katakan ini tentunya ya yang tertulis di Al-Quran. Makanya jangan sekali-sekali sampean seolah-olah menjustis diri ini pasti masuk surganya. Karena sudah saya contohkan tadi bahwa ulama basis ini sangat-sangat alim orangnya. Bahkan diceritakan mempunyai 12.000 murid, yang kesemuanya murid itu jadi misalkan mempunyai karomah semua. Ya, kalau dipandang dari sudut mata manusia tentu ini amal betul, amal akhirat, ya, yang yakin akan dimasukkan surga nanti. Ya. Ya, tapi ini kan surganya Allah. Ya, Allah yang menentukan. Yalah. Apakah ada yang surganya manusia? Surga yang dimiliki manusia. Ini surganya Allah. Tentu apapun harusnya kembali ke Allah. Ya, Allah yang menentukan tentunya. Sampai masuk surga atau tidaknya. Ya. Oleh karena itu sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran bahwa ada 3 golongan yang sesudahnya Kanjeng Rasul itu, ya, yaitu sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin yang saat hijrah itu dia ikut Rasul di dalam perjalanan suka dukanya dan ikhlas mengikuti Rasul bukan karena harta atau wanita yang dikehendaki, ya, ikhlas atas ikut dengan Rasul. Kemudian yang golongan ketiga adalah umatnya yang, ya, katakanlah sampai saat ini, yang apabila dia benar-benar sampai terjepit keadaan ekonominya, keadaan badannya, ya, sehingga tidak ada jalan keluar kecuali hanya mengharap pertolongan Allah saja. Sudah tidak ada jalan keluarnya. Baru inilah orang-orang yang akan ada hak untuk masuk surga. Semacam itu. Karena itu sangat-sangat beruntung sekali jika ada ulama yang di sini banyak santrinya, kemudian disanjung-sanjung dan di akhirnya pula masuk surga. Ini sangat-sangat beruntung tentunya. Tapi saya rasa semacam yang dikatakan ya dalam Al-Quran, yaitu orang-orang yang begitu terpepet keadaannya, ya ekonominya, ya badannya dan lain-lain, pokoknya terpepet, sehingga hanya mengharap kepada Allah saja tentunya, ya. Jadi kalau masih ya seperti itulah,
Ya, mudah-mudahan ini menjadikan pengajaran dan pelajaran bagi sampean-sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.